Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah rekan-rekan, pada kesempatan kali ini saya Fitri Anissa bersama rekan saya Gita Sofia akan membahas mengenai eksistensi dan kedudukan bimbingan konseling di sekolah. Yang pertama, kita akan membahas mengenai eksistensi BK di sekolah. Eksistensi BK di sekolah ini dapat dibahas melalui 4 elemen. Elemen pertama itu isi program, kemudian yang kedua kerangka kerja organisasional, yang ketiga sumber, dan yang keempat pengembangan, manajemen, dan akuntabilitas. Elemen yang pertama yaitu mengenai isi program. Dalam isi program ini meninjau tujuan pendidikan di lingkungan sekolah dan negara diperlukan untuk mengetahui keterampilan dan sikap apa yang harus dikembangkan bagi siswa sebagai hasil dan partisipasinya dalam kegiatan dan layanan program bimbingan dan konseling komprehensif. Seringkali yang menjadi tujuan dalam bimbingan dan konseling ini terfokus pada prestasi akademik, kemudian pengembangan karir, dan pengembangan pribadi ataupun sosial anak. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke elemen yang kedua, yaitu kerangka kerja organisasional. Dalam kerangka kerja organisasional ini, komponen struktural merupakan bagian yang penting karena mendeskripsikan tentang jenis program yang menyediakan dasar filosofis untuk hal tersebut, di mana dalam komponen struktural ini, yang pertama itu menetapkan program, kemudian yang kedua rasional program, dan yang ketiga daftar asumsi mana yang mendasari program tersebut. Yang pertama menetapkan, di mana menetapkan program layanan bimbingan dan konseling ini dengan mengidentifikasi pentingnya bimbingan dan konseling dalam proses dan menggambarkan pendidikan, yang berarti penguasaan kompetisi anak atau siswa akan sebagai hasil dan dari keterlibatannya dalam program. Kemudian yang kedua ada rasional program, di mana rasional ini menunjukkan pentingnya program bimbingan konseling sama penting dengan program lainnya di sekolah. Hal tersebut fokus pada alasan mengapa siswa membutuhkan untuk mendapatkan kompetensi bimbingan dan konseling dan memiliki akses untuk memperoleh bantuan dari konselor sekolah berhubungan dan memberikan program bimbingan dan konseling komprehensif. Selanjutnya kita masuk ke elemen yang ketiga, di mana elemen ketiga itu merupakan sumber program, di mana sumber program ini ada terbagi tiga lagi, yaitu ada personal, kemudian finansial, dan politikal. Dimana kalau sumber yang personal itu dalam program bimbingan dan konseling ini dia berhubungan dengan konselor sekolah, kepala staf program bimbingan dan konseling, kemudian ada guru, ahli pendidikan lainnya, kemudian ada administrator, kemudian ada guru atau wali, siswa, dan anggota masyarakat, kemudian personil tenaga kerja dan bisnis. Semua memiliki peran dalam program bimbingan dan konseling. Kemudian, sumber finansial merupakan kesesuaian dari sumber finansial yang memadai juga penting dalam program bimbingan dan konseling, di mana kategori sumber finansial untuk program mencakup tentang anggaran belanja, bahan, peralatan, dan fasilitas. Bahan dan peralatan dibutuhkan untuk kegiatan bimbingan dan konseling dengan menerapkan 4 komponen program yang secara menyeluruh. Fasilitas yang didesain dengan baik untuk setiap bangunan diorganisasikan untuk memenuhi kebutuhan program bimbingan dan konseling juga sangat diperlukan. Kemudian sumber politikal. Sumber politikal dalam program bimbingan dan konseling perkembangan mencakup kebijakan wilayah, negara yang bersangkutan, dan hukum federal, aturan dan regulasi Dewan Pendidikan Lokal dan Negara, dan pernyataan asosiasi profesional dan standar. Kebijakan Dewan Pendidikan yang jelas dan singkat diperlukan untuk mensukseskan dari pelaksanaan bimbingan dan konseling ini di lingkungan sekolah.
Selanjutnya, kita masuk ke elemen yang keempat, di mana elemen keempat itu pengembangan manajemen dan akuntabilitas. Dalam program bimbingan konseling menjelaskan tentang 5 fase transisi yang mengacu pada pelaksanaan program bimbingan dan konseling secara menyeluruh. Jadi, fase yang 5 itu yang pertama ada merencanakan. Kemudian yang kedua mendesain, yang ketiga mengimplementasikan, yang keempat mengevaluasikan, dan yang kelima meningkatkan. Elemen-elemen ini juga mencakup beberapa tugas pengelolaan dan yang dibutuhkan untuk melengkapi setiap fase transisi yang menggambarkan proses perubahan untuk mengembangkan secara efektif dan merata. Jadi itu dia elemen-elemen eksistensi PK. Yang pertama tadi ada isi program, kemudian yang kedua kerangka kerja organisasional, yang ketiga ada sumber program, dan yang keempat itu pengembangan manajemen dan akuntabilitas. Selanjutnya kita akan membahas eksistensi BK di sekolah melalui 3 bidang, atau ini dapat disebut juga dengan ruang lingkupnya. Yang pertama itu bidang administrasi dan kepemimpinan. Dalam bidang ini menyangkut kegiatan pengelolaan program secara efisien. Pada bidang ini terletak tanggung jawab kepemimpinan, yaitu pada kepala sekolah dan staf administrasinya. Kemudian ada yang terkait dengan kegiatan perencanaan organisasi, deskripsi jabatan atau pembagian tugas, kemudian ada pembiayaan, penyediaan fasilitas atau sarana dan prasarana, kemudian ada supervisi dan evaluasi program. Kemudian ada lagi bidang instruksional atau disebut dengan bidang pengajaran, di mana bidang ini dia terkait dengan pengajaran yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan, keterampilan, dan pengembangan sikap. Pihak yang bertanggung jawab secara langsung terhadap bidang ini adalah para guru. Jadi peranan atau bimbingan dan konseling ini tidak terlepas dari peran penting guru yang masuk atau yang berinteraksi langsung dengan siswa. Kemudian yang ketiga itu bidang pembinaan siswa, atau bidang ini disebut juga bidang bimbingan dan konselingnya. Jadi bidang ini terkait dengan program pemberian layanan bantuan kepada peserta didik ataupun siswa dalam upaya mencapai perkembangannya yang optimal melalui interaksi yang sehat dan dengan lingkungannya. Personil yang paling bertanggung jawab terhadap pelaksanaan bidang ini yaitu guru pembimbing atau konselornya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kedudukan BK di sekolah, di mana bimbingan konseling merupakan bagian integral dari pendidikan di Indonesia. Sebagai sebuah layanan profesional, kegiatan layanan bimbingan dan konseling tidak bisa dilakukan secara sembarangan, namun harus berangkat atau berpijak dari suatu landasan yang kokoh yang didasarkan pada hasil-hasil pemikiran dan penelitian yang mendalam. Dengan adanya pijakan atau dasar yang jelas dan kokoh, diharapkan pengembangan layanan bimbingan dan konseling, baik dalam tataran teoretik maupun praktek, dapat semakin lebih bagus atau lebih bisa dipertanggungjawabkan serta mampu memberikan manfaat besar bagi kehidupan, khususnya bagi para penerima jasa layanannya. Misalnya kalau di sekolah berarti bagi siswa atau peserta didiknya. Kemudian kedudukan BK di sekolah ini dapat dilihat dari beberapa landasan. Jadi tempat dasar kedudukan BK di sekolah ini ada 2 landasan, yaitu ada yang landasan formal atau yuridis formal, kemudian ada yuridis informal, dimana ya landasan formalnya itu yang pertama diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, dimana konselor bimbingan konseling ini mempunyai payung hukum secara eksplisit dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 6. Hal ini mengindikasi bahwa konselor atau bimbingan konseling
mempunyai posisi sejajar dengan tenaga pendidik lainnya seperti guru, dosen, tutor, dan widyaswara. Namun, dalam konteks tugas dan ekspektasi kinerja yang berbeda dan unik. Kalau ditelusuri terkait ketentuan perundang-undangan, mulai dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sampai pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan berlanjut ke Undang-Undang Nomor 14 tentang guru dan dosen, ternyata tidak dapat ditemukan pengaturan tentang konteks tugas dan ekspektasi kinerja yang dapat digunakan sebagai kerangka pikir untuk menyusun standar kompetensi dan pendidikan profesional konselor atau bimbingan konseling ini. Selanjutnya, yuridis formal yang membahas mengenai kedudukan BK di sekolah ini adalah Permendikbud nomor 111 tahun 2014. Permendikbud nomor 111 tahun 2014 ini membahas tentang bimbingan dan konseling pada pendidikan dasar dan sekolah pendidikan menengah, di mana Permendikbud ini menjadi rujukan penting khususnya bagi para guru BK atau konselor dalam menyelenggarakan dan mengadministrasikan layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Sebagaimana diisyaratkan dalam pasal 6 ayat 1 yang menyebutkan bahwa komponen layanan bimbingan dan konseling memiliki 4 program yang mencakup layanan dasar, layanan peminatan dan layanan perencanaan individual, layanan responsif, dan layanan dukungan sistem. Melihat keempat komponen layanan yang dimaksud dalam pasal ini, di sini tampak jelas bahwa konsep dan kerangka kerja layanan bimbingan dan konseling yang dikehendaki oleh peraturan ini adalah pola bimbingan konseling komprehensif sebagaimana digagaskan oleh Gisbert dan tokoh lainnya dan juga telah digunakan di negara lain. Peraturan menteri ini juga sebagai pijakan atau rujukan guru bimbingan dan konseling atau konselor dalam melaksanakan tugas layanan bimbingan dan konseling di sekolah, terutama permasalahan jam masuk kelas yang selama ini menjadi perdebatan. Dalam pasal 6 ayat 4 dijelaskan bahwa layanan bimbingan dan konseling sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dan diselenggarakan di dalam kelas dengan beban belajar 2 jam per minggu. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai landasan yuridis informal, di mana landasan yuridis informal ini dia terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu landasan psikologis, di mana landasan psikologis ini merupakan landasan yang dapat memberikan pemahaman bagi konselor tentang perilaku individu yang menjadi sasaran layanan atau kliennya. Secara luas, untuk bisa hidup bahagia, manusia memerlukan keadaan mental psikologis yang baik, selaras ataupun seimbang. Dalam kehidupan nyata, baik karena faktor internal maupun eksternal, apa yang diperlukan manusia bagi psikologisnya itu tidak terpenuhi atau dicari dengan cara yang tidak selaras dan tidak dengan ketentuan dan petunjuk Allah. Untuk kepentingan bimbingan dan konseling, beberapa kajian psikologis yang perlu dikuasai itu oleh konselor itu ada 5, yaitu yang pertama mengenai motif dan motivasi, kedua yaitu pembawaan dan lingkungannya, kemudian yang ketiga ada perkembangan individu, yang keempat ada belajarnya, kemudian yang keempat kepribadiannya. Jadi seorang konselor atau guru BK harus memiliki kajian psikologis yang 5 hal ini untuk dapat melakukan bimbingan konselingnya dengan bagus atau dengan baik. Kemudian kita masuk ke landasan kedua, yaitu landasan sosial budaya, di mana landasan sosial budaya ini merupakan landasan yang dapat memberikan pemahaman kepada konselor tentang dimensi kesosialan dan dimensi kebudayaan sebagai faktor yang mempengaruhi terhadap
Perilaku individu. Seorang individu pada dasarnya merupakan produk lingkungan, sosial, dan budaya dimanapun ia hidup. Jadi sejak ia lahir, sudah dididik dan dibelajarkan untuk mengembangkan pola-pola perilaku yang sejalan dengan tuntutan sosial budaya yang ada di sekitarnya. Jadi kegagalan dalam memenuhi tuntutan sosial dan budaya dapat mengakibatkan tersingkirnya dari lingkungannya sendiri. Kemudian lingkungan sosial budaya yang melatar belakangi dan melingkupi individu berbeda-beda sehingga menyebabkan perbedaan pula pada proses pembentukan perilaku dan kepribadian individu yang bersangkutan. Apabila perbedaan dalam sosial budaya ini tidak dijembatani, maka tidak mustahil akan timbul konflik internal maupun eksternal yang pada akhirnya dapat menghambat terhadap proses perkembangan pribadi dan perilaku individu yang bersangkutan dalam kehidupan pribadi maupun sosialnya. Kemudian selanjutnya ada lagi landasan ilmu pengetahuan dan teknologi, di mana pelayanan bimbingan dan konseling merupakan kegiatan profesional yang memiliki dasar-dasar keilmuan, baik yang menyangkut teori-teorinya, pelaksanaannya, maupun pengembangan pelayanan itu sendiri yang secara berkelanjutan. Landasan ilmiah dan teknologi membicarakan sifat keilmuan bimbingan dan konseling, di mana bimbingan konseling sebagai ilmu yang multidimensional yang menerima sumbangan besar dari ilmu-ilmu lain dan ilmu teknologi dan bidang teknologi, sehingga bimbingan konseling diharapkan semakin kokoh dan mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi yang berkembang sangat pesat, di mana di samping itu penelitian dalam bimbingan dan konseling sendiri memiliki bahan-bahan yang segar dalam perkembangan bimbingan dan konseling yang berkelanjutan. Landasan yuridis informal yang terakhir yaitu landasan globalisasi. Dalam konseling, landasan globalisasi dalam bimbingan konseling termasuk ke dalam landasan yang amat penting karena dalam melakukan bimbingan dan konseling tentu harus menyesuaikan dengan zaman dan budaya yang berlaku. Selain globalisasi yang sangat berpengaruh pada manusia modern saat ini, sehingga dia tidak dapat dipungkiri bahwa landasan globalisasi adalah menjadi salah satu acuan. Jadi saat seorang guru atau konselor memberikan bimbingan dan konseling harus selalu merujuk atau mengikuti perkembangan zaman yang begitu sangat cepat. Baiklah, sekian materi yang dapat kami bahas mengenai eksistensi dan kedudukan bimbingan konseling.